kelihatan langsing dari tadi tahan nafas. Ya, pokoknya yang tidak menerima stres, udah hidup ini terima. Tapi terima itu awal, bukan akhir. Kalau nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, atau kolok, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng jadi ayam spesial. Jadi Islam tidak pernah mengenal stuck atau putus asa, tidak. Kita terima takdir yang ada sambil bergerak ke takdir lain yang lebih baik. Setuju? Belok kiri kanan, tahu-tahu di kanan macet. Coba tadi ke kiri, sudah jelas di kanan. Ya. Ada yang sakit gigi. Sakit gigi bagaimana? Ridho. Alhamdulillah saya di Indonesia jarang sekali sakit. Pas turun di Hamburg kemarin seneng. Sakit gigi kan sakit yang paling dramatis, Pak. Udah sakitnya luar biasa, tidak ada yang nengok, ya kan? Mau nengok gimana? Terima aja, jangan diterima juga tetap sakit. Sambil istighfar, sambil cari dokter, sambil makan obat, tapi jangan tidak diterima. Kan ada yang sakit gigi pergi ke dokter, ada tulisan dokternya, maaf dokter tidak praktek hari ini karena sama seperti saya. Oh, tahu gini saya nggak akan pergi. Nah ini stres. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe. Ada yang suka begitu di sini? Kalau enggak, show must go on. Jalannya. Bu Pak. Nasib saya. Dengar. Saya diujinya sakit tenggorokan, kata dokter syaratnya jangan banyak bicara. Bagaimana saya ceramah tanpa bicara? Jadi sabar ya. Minum dulu. Minum. Teruskan. Teruskan. Ini masjid indah karena berwarna. Benar? Ya. Coba kalau masjid ini satu warna hitam, lampu hitam, dinding hitam, karpet. Saya kira ini masjid horor. Tidak. Tadi yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya berwarna sehingga indah terdengar. Lagu itu enak bukan karena kata-katanya, yang penting karena nadanya. Coba bintang kecil, bintang kecil di langit yang biru. Itu kan kata-katanya sederhana, bintang kecil di langit biru, tidak aneh ya. Coba kalau tidak ada nadanya, bintang kecil di langit, tidak indah. Tidak indah, benar? Mata lihat karena warna jadi indah. Suara mendengar karena berwarna, suara jadi indah. Hidup juga akan indah kalau hidup ini berwarna. Dipuji, dicaci, gembira, sedih, sehat, sakit, ada, tiada, senang, susah, benar? Benar kan? Coba kalau kita gembira terus juga kalau merasa harian. Ibu, Bu, Ibu mau dipuji oleh suami? Jawab, mau dipuji tidak?
Ibu harus berani ngambil keputusan. Kalau mau, kalau tidak, jangan suka diomongin. Ibu mau dipuji oleh suami? Jangan suka ragu hidup ini ya. Ibu mau dipuji terus-terusan? Pak. Bapak-bapak pulang dari sini setiap lihat istri puji. Lihat efeknya seperti apa. Saya yakin jadi kacau. Bangun tidur lihat istri, duhai istri, kau bagai rembulan. Dapur ketemu lagi duhai ya. 5 duhai aja muat. Makanya puji, dengar, puji, caci, sehat, sakit, punya, tidak punya, itu hanya warna hidup. Bukan itu masalah. Masalahnya bagaimana kita menyikapinya. Jangan kaget kalau sekarang ada yang senang, besok nggak senang. Ya, jangan kaget sekarang punya uang, besok nggak, itu biasa aja. Bukan itu masalah kita. Masalah kita itu salah menyikapi. Benar? Relax saja, hidup ini tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi. Nomor berapa sekarang? 3. Saya senang cepat selesai ya. 1 apa? Ya, 2, 3. Jangan mempersulit diri. Apa? Jangan mempersulit. Ulangi. Jangan mempersulit diri. Sekali lagi. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan urusanku. Jangan dibuat ribet. Jangan dibuat rumit. Biasakan hidup itu jangan suka mendramatisir. Kalau mau jujur, kita tuh hobinya ngarang. Benar? Kalau ada apa-apa dipertegang, diperumit, dipergawat, akhirnya kita menderita bukan oleh persoalannya, kita menderita oleh pikiran kita sendiri. Benar? Benar. Ini kan wajah-wajah tukang ngarang. Mau kalau di Indonesia mau pensiun tegang. Kenapa? Apa? Sebentar lagi saya pensiun. Cicilan belum lunas. Kreditan masih banyak. Anak belum gede, stres. Sekarang aja saya susah, apalagi nanti kapan pensiunnya? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal ya. Ini serius. Emangnya ibu bakal badan umur? Kalau saya lihat dari depan ini kayaknya bakal meninggal semua nih. Iya benar. Terutama yang nyender-nyender. Apalagi yang tertawanya keras ya. 3 rahasia kematian. 1, kita tidak tahu kapan akan mati. Benar? 2, kita tidak tahu di mana kita mati. 3, kita tidak tahu bagaimana cara kita mati. Saya saja tidak tahu nih bakal pulang lagi atau tidak. Benar? Kalau saya bakal mati di sini, saya bakal datang ke sini. Kalau saya meninggalnya jatuh di laut di pesawat, saya bakal naik pesawat itu. Dan tiap yang bakal mati pasti naik pesawat yang bakal jatuh. Yang tidak akan mati ketinggalan pesawat. Iya, nyawa itu tidak akan tertukar. Lahir kita berurutan, mati tidak berurutan. Adik saya udah meninggal duluan, adik ketiga saya lahir duluan. Makanya kalau saudara takut sesuatu, ingat boleh jadi lebih duluan mati daripada yang kita takuti.
Benar? Kenapa jadi stres begini? Sekarang bukan takut pensiun, takut mati. Bagus takut mati, takut suul khotimah, gitu yang bagus ya. Udah. Oke, Pak. Teruskan. Jangan takut tentang rezeki. Ini banyak mahasiswa di sini. Mahasiswa, jangan jauh-jauh ke sini buat nyari uang, ya. Uang tuh gak ada apa-apanya. Uang tuh cuma kertas pinggang aja. Iya, benar, gak ada apa-apanya. Sekarang dapat uang gajian, alhamdulillah. Bawa ke rumah, Bu, nih pindahnya. Sebulan nyarinya, megangnya cuma setengah jam. Si ibu, alhamdulillah. Anak-anak buat bayaran, pindah. Ini buat cicilan. Ya, nunggu pindahan bulan depannya. Cuma begitu. Gak bisa enggak, dunia itu ada waktu-waktunya, benar? Tapi saya harus bekerja, membanting tulang, mencari sesuap nasi. Tanggung. Tiap orang sudah diciptakan dengan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan, surat Hud ayat 6, kecuali sudah lengkap dengan rezeki. Ini udah ada rezekinya semua nih, gak usah takut. Dulu di perut ibu kita nggak mikirin rezeki karena otaknya belum jadi. Rezeki udah ada belum? Jawab. Rezeki ada nggak waktu di perut ibu? Jawab. Mikir rezeki aja belum bisa, rezeki udah ada. Jari, tangan, kaki komplit beres tanpa kita tahu. Ibu juga nggak ngerti. Ibu tuh nggak pernah bikin anak, boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Membuat sehelai rambut saja tidak sanggup, benar? Allah yang bikin. Kalau ibu yang bikin anak dengan bapak yang bikin anak pasti hancur. Bagaimana jadi anak? Makan pete, jengkol, ini gak akan kayak gini mas. Kalau orang tua yang bikin ya kan? Benar? Jadi pada mikir begini benar juga. Lahir ke dunia punya tenaga? Tidak. Punya ilmu? Tidak. Punya pengalaman? Tidak. Punya rezeki? Jawab? Punya. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Iya kan? Ini di Belanda ini lebih banyak berapa? 50 liter per sapi, ya kan Pak? Saya udah dapat pelajarannya tadi. Itu berarti banyak tuh orang tua yang nggak mengeluarkan air susu dan beres oleh sapinya di Belanda, anaknya di mana? Mana yang lebih hebat? Mana coba? Apakah sapi ngedeketin bayi atau bayi ngedeketin sapi? Jawab. Bayi ngedeketin sapi? Mana ada? Coba. Dengerin. Bayi itu tidak memerlukan sapinya, tapi perlu salah. Perlu air susunya.